Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bertemu kembali dengan Miss dalam pelajaran matematika. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan minggu ini, Miss akan menyampaikan materi terakhir pada bab keliling dan luas bangun datar. Pada materi hari ini, Miss akan menyampaikan materi mencari panjang sisi lainnya dari sebuah bangun datar jika yang diketahui adalah luasnya. Mari sama-sama disimak baik-baik video berikut ini. Perhatikan gambar perseginya di mana sisinya tidak diketahui ya. Kemudian yang diketahui adalah luasnya yaitu 529 cm². Sekarang kita akan menghitung panjang sisi ataupun panjang rusuknya. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung panjang sisi adalah akar kuadrat dari volume. Perhatikan di sini volumenya adalah 529. Maka sisinya sama dengan akar dari 529. Sekarang kita hitung akar pangkat 2 dari 529. Untuk menghitung akar pangkat 2, cara yang pertama adik-adik harus hafal bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 yaitu 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya hingga 10 pangkat 2 sama dengan 100. Bilangan pangkat 2 itu adalah perkalian berulang suatu bilangan ya. Jadi tadi contohnya 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1, makanya hasilnya 1. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, bukan 3 kali 2. Sekarang kita akan menghitung akar pangkat 2 dari 529. Caranya adalah kita pisahkan dua angka dari belakang ya. Maka di sini ada pemisah 92 kita pisahkan dengan 5. Jadi untuk akar pangkat 2 maka kita pisahkan dua angka dari belakang. Untuk akar pangkat 2 kita hanya memperhatikan angka yang dipisah bagian depan dan angka yang paling ujung yang belakang. Nah, sekarang kita akan mencari bilangan pangkat 2 yang hasilnya mendekati 5 ya. Nah, di sini adik-adik perhatikan bilangan pangkat 2 yang mendekati 5 berapa? Nah, ini dia, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau 3 pangkat 2 sudah kelebihan karena hasilnya 9. Di sini hasilnya 5 ya. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk angka 2-nya kita letakkan di sini sebagai hasil. Kemudian 4-nya kita letakkan di bawah 5. Sekarang kita kurangkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita bandingkan 1 dan 2 ini kita bandingkan dengan cara lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. 1 ini lebih kecil daripada 2. Untuk bagian pertama sudah selesai, kita sekarang masuk ke bagian kedua yaitu bagian belakang. Itu angka 9. Sama seperti yang pertama tadi, kita cari bilangan yang ada angka 9-nya, bilangan pangkat 2 yang ada 9-nya. Ini yang ada 9-nya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian ini juga ada 9-nya yaitu 7 pangkat 2 sama dengan 49 ya. Jadi kita lihat hasil belakangnya ini. Kita tuliskan di sini yaitu 3 dan 7 ya. Sudah, sekarang kita perhatikan tadi tandanya adalah lebih kecil ya. Maka dari 3 dan 7 ini kita pilih angka yang lebih kecil mana? Angka yang lebih kecil adalah 3. Maka 3 ini kita letakkan di belakang 2 sehingga hasilnya menjadi 23. Maka panjang sisi persegi tersebut adalah 23 cm. Nah, untuk catatan ya, yang ini tadi tanda pembanding lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, ada catatan yang harus adik-adik perhatikan, yaitu
Jika perbandingannya lebih kecil, maka angka yang kita ambil adalah angka terkecil. Nah, tadi di sini lebih kecil, kita ambil angka yang lebih kecil. Kemudian, jika perbandingannya lebih besar, maka angka pembandingnya kita ambil yang lebih besar. Nah, kemudian jika sama dengan, maka angka yang kita ambil adalah angka yang terbesar juga. Nah, ini catatan yang harus adik-adik perhatikan dengan menggunakan cara yang pertama ini. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Perhatikan di sini sebuah persegi dengan panjang sisinya tidak diketahui dan luasnya yaitu 196 cm². Panjang sisi persegi tersebut. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan bentuk tabel. Di sini kita buat tabelnya, kemudian di sini kita tuliskan 196. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan 196 ini kita bagi dari bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu dibagi dengan 2. Maka 196 dibagi 2 hasilnya sama dengan 98. Selanjutnya kita bagi lagi, 98 ini kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi 2 hasilnya sama dengan 49. Kemudian 49 kita bagi lagi, kita bagi 2. 49 tidak bisa dibagi 2. Nah, adik-adik perhatikan, jika tidak bisa dibagi 2, kita ganti dengan bilangan prima yang lain, yaitu kita bagi 3. 49 kita bagi 3 juga tidak bisa, karena tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 49, ya, bilangan bulatnya tidak ada. Berarti kita ganti dengan dibagi 5. 49 dibagi 5 juga tidak bisa, maka kita bagi dengan yang lain, yaitu dibagi dengan 7. Kita bagi 7 hasilnya sama dengan 7, ya. Jadi 49 dibagi 7 hasilnya sama dengan 7. Sudah, sekarang 7 ini kita bagi lagi. 7 kita bagi dengan 2, tidak bisa, 3 tidak bisa, 5 tidak bisa. Maka kita bagi dengan bilangan itu sendiri, dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, jika sudah hasil akhirnya 1, maka kita berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari angka-angka yang ada di sebelah kiri, yaitu 2, 2, 7, dan 7. Maka 196 itu sama dengan 2 pangkat 2, karena di sini ada 2-2-nya, maka 2 pangkat 2, dikali, perhatikan 7-nya juga ada 2, berarti 7 pangkat 2. Nah, sekarang kita akan mencari akar dari 196, ya. Caranya pangkatnya ini, ya, karena ini akar pangkat 2, maka pangkatnya ini sama-sama kita bagi 2, berarti 2 dibagi 2, dan ini juga 2 dibagi 2. Sekarang akar dari 196 sama dengan 2-nya kita turunkan, 2 tetap 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti kita tuliskan 2 saja. Kemudian di sini 7. 2 dibagi 2 sama dengan 1, berarti kita kalikan dengan 7, cukup seperti itu saja. Sekarang kita kalikan 2 dikali 7 sama dengan 14. Maka panjang sisi persegi tersebut adalah 14 cm. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini. Akan masuk ke soal yang kedua, yaitu menghitung panjang dari sebuah persegi panjang. Berapakah lebar persegi panjang jika diketahui luasnya 150 cm² dan panjangnya 15 cm? Kita baca soalnya. Sekarang kita tuliskan diketahui, yaitu luasnya 150 cm², kemudian panjangnya 15 cm, dan yang ditanya adalah lebarnya. Kita menggunakan segitiga yang pertama, yaitu luas, panjang, dan lebar. Nah, kita perhatikan di sini pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung lebar. Maka untuk menghitung lebar, kita tutup lebarnya. Ini di sini lebar, maka rumus yang digunakan adalah luas per panjang, atau lebar sama dengan luas dibagi panjang. Kita masukkan
luasnya yaitu 150. Kemudian perhatikan panjangnya adalah 15 cm, maka per 15. Nah, sekarang bisa kita hitung. Cara cepatnya kita tinggal 15 dibagi 15. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian ini kita tambahkan 0, maka hasilnya menjadi 10. Sehingga lebar dari persegi panjang tersebut adalah 10 cm. Nah, adik-adik perhatikan, inilah cara untuk menghitung lebar dari sebuah persegi panjang jika diketahui luas serta panjangnya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Diketahui luas persegi panjang yaitu 72 cm kuadrat dan lebarnya 8 cm. Tentukanlah panjangnya. Kita tuliskan diketahui yaitu luasnya 72 cm kuadrat, kemudian lebarnya 8 cm. Dan yang ditanyakan adalah panjangnya. Maka sekarang kita akan mencari rumus untuk menghitung panjang dari persegi panjang. Kita gunakan segitiga, yaitu segitiga luas, panjang, dan lebar. Di sini kita akan menghitung panjang, maka yang kita tutup adalah panjangnya. Maka rumus untuk menghitung panjang adalah luas per lebar atau luas dibagi lebar. Maka kita tuliskan rumusnya yaitu luas dibagi lebar. Kita masukkan untuk menghitung panjangnya, maka perhatikan luasnya adalah 72, maka panjang sama dengan 72 per lebarnya. Lebarnya di sini adalah 8, maka kita tuliskan per 8. Sekarang menjadi 72 dibagi 8. Kita hitung 72 dibagi 8, hasilnya adalah 9. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menghitung luas, panjang, dan juga lebar dari sebuah persegi panjang. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Yang diketahui yaitu tingginya 8 cm, kemudian luasnya 96 cm kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah alas segitiga tersebut. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung alas segitiga adalah alas sama dengan 2 kali luas per tinggi. Jadi kebalikan dari tinggi tadi. Kalau tinggi 2 kali luas dibagi alas. Kalau alas 2 kali luas dibagi tinggi. Sudah? Sekarang adik-adik masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumusnya. Berarti alas sama dengan 2 kali luas. Luasnya di sini adalah 96, maka kita kalikan yaitu 2 kali 96 per tingginya adalah 8 cm. Kita hitung, ini 96, ini kita bisa bagi 8 ya, hasilnya sama dengan 12. Sekarang menjadi 2 dikali 12. 2 dikali 12 hasilnya adalah 24. Maka alas segitiga tersebut adalah 24 cm. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir yaitu soal cerita. Hitunglah tinggi sebuah segitiga sama kaki yang panjang alasnya yaitu 6 cm, kemudian luasnya 54 cm kuadrat. Nah, perhatikan diketahui yaitu alasnya yaitu 6 cm, kemudian luasnya 54 cm kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah tinggi dari segitiga sama kaki tersebut. Nah, rumus tadi yang kita gunakan untuk menghitung tinggi segitiga adalah 2 kali luas dibagi alas. Kita masukkan tinggi sama dengan 2 kali luas. Luasnya adalah 54, maka kita tuliskan 2 dikali 54 per alasnya adalah 6, maka menjadi per 6. Ini bisa kita bagi yaitu 54 dibagi 6.
54 dibagi 6 hasilnya adalah 9. Sekarang 2 dikali 9. 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Maka tinggi segitiga tersebut adalah 18 cm. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menghitung luas segitiga, kemudian alas serta tinggi segitiga jika diketahui luasnya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini Miss akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.